Sampean ini nggak punya fotokopi ya? Fotokopi apa maksudnya? Fotokopi paspor, fotokopi visa. Ada. Ada. Besok minggu sampean temui saya lah, tak bantu Mbak sampean. Oke. Kalau besok minggu tak temui Mbak Yuli ya. Boleh. Sampean tinggalnya di mana toh majikannya? Aku di Polam. Di Polam. Kalau ke kos BB bisa toh? Gak apa-apa, aku pokoknya datang ke Mbak Yuli aja. Mbak Yuli di mana aku samperin. Oke, di kos BB ya Mbak ya. Nanti sampean WA ke saya kira-kira jam nanti tak WA lah ya. Kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa nanti Mbak Yuli WA saya pagi. Oke, siap. Mau ini nanti WA saja saya aja. Oke. Nanti tak OTW aku. Terus sampean sekalian bawa paspor, fotokopi paspor sama fotokopi visa, ada kan? Fotokopi paspor sama fotokopi visa. Sama kontrak kerja sampean. Ada. Oke. Jadi besok sampean bawa fotokopi paspor, fotokopi visa, terus sama kontrak kerja dan Hongkong ID sampean ya. Nanti tak bantu, kayak gitu ya, biar sampean nggak terlalu mumet. Oke? Terus nanti kita sekalian diskusi, diskusi kalau sampean mau kirim uang dari Indonesia ke Hongkong. Kayak gitu ya. Oke. Terus sampean visanya habisnya kapan ini? Jatuh tempo untuk jutkingnya tanggal piro, bulan berapa? Masih bulan Januari. Bulan Januari tanggal 10. Oke, nah sekarang kan sudah tanggal berapa ini? 13. Tanggal 18, Mbak. Hah? Besok minggu tanggal 18. Tanggal 18. Oke, berarti nanti harus segera untuk diproses kayak gitu. Jadi nanti saya siapkan untuk dokumennya kayak gitu ya, sekalian pokoknya saya bantu. Minta tolong deh nanti sama Mbak Yuli, pokoknya nanti diskusi kalau udah ketemu. Oke, siap. Oke, sampai semangat ya, Mbak yo. Oke. Makasih ya Mbak Yuli. Yuk, sama-sama. Oke, yuk. Bye-bye. Bye-bye. Nah, ini teman-teman ya. Pengalaman aja untuk teman-teman semuanya yang mungkin kepepet duit. Terus habis itu paspornya digadein dan kebetulan sudah waktunya untuk jutking. Jadi kan harus extend visa ke imigrasi kayak gitu. Jadi ini sudah hampir 2 minggu itu ngubungi saya, bingungnya minta ampun, sampai minta kiriman uang dari Indonesia ke Hongkong untuk nebus paspor. Lah terus bagaimana perasaan yang di Indonesia? Beda deh menurutmu? Jadi sekarang itu banyak rentenir. Rentenir yang memanfaatkan kondisi dan keadaan. Ternyata nggak salah juga. Ngambil potensi sama peluangnya itu cocok. Orang kan siapa sih nggak seneng duit. Dan jaminannya juga jelas. Paspor. Namanya nyawa paspor itu, apalagi kalau dia pinjamannya banyak, terus masa visanya udah mau habis. Pakai satu arek. Oh itu digas sama dia. Makanya aku udah uber jaluk tolong kayak gitu. Karena memang susah banget iki. Tapi ya mau ya darling, aku ya nggak bisa komen ya. Ya makanya ini trap ya. Jebakan yang jitu gitu. Orang butuh duit dikasih, pencairan cepat, ending dan efek ke belakangnya ini yang mereka nggak berpikir panjang. Tahu dipikirnya adalah dapat duit cepat. Giliran waktunya extend visa, duit nggak megang, nggak ketebus, galau. bingung. Asli galau. Ya bener-bener trap rentenirnya ini tepat, ngambil momennya itu pas. Tinggal bagaimana sekarang teman-teman itu ketika melakukan sesuatu itu dipikir dampaknya enggak. Nah itu loh. Kak sambil makan ya teman-teman, soalnya ini waktu sarapan, jam sarapan.
Aku kamu gak ngutang duit karo aku. Gampang loh, syaratnya mau paspor. Saat itu gampang terima yes jawabannya. Dan Utang. itu multi level loh. Multi level itu kalau multi level ya? Ya, kalau ada anak yang bawa, Oh, dapat komisi ngono. sudah jelas dong. Marketingnya jalan itu. Darling, bagaimana untuk mengubah mindset arek-arek itu supaya tidak membiasakan diri untuk utang? Supaya awake dhewe iku ben happy nyambut gawe duitnya nglumpuk. Ya, Manajemen ya? Ya belajar financial planning. Jadi ketika dia dapat 473 itu harus ada yang diamankan tanpa tersentuh. Kalau teman-teman semuanya ya saya nggak bisa melihat setiap kebutuhan individu ya. Tapi mau nggak mau harus memaksakan diri. Kamu kalau contoh keuangan aja gak usah susah-susah. Kamu ngelihat aku kayak gimana? Susah banget ya ngeluarin duit. Karena aku tahu kalau nggak bener-bener aku itu kepingin sesuatu kan nggak hari ini kepingin terus hari ini beli kan nggak bisa begitu tuh. Nah awak mengerti kan? Mau tak tunggu 2 bulan 3 bulan aku sabar. Melihat kondisi keuangan dulu kan. Aku gumbul ambek awakmu ya. Oke. Pengen tuku. Ya Rek. Masuk nggak? Tapi ya alhamdulillah kan nggak pernah utang. Siapa? Jadi semuanya mesti dihitung. Pesan-pesan buat teman-teman Darling. Hah? Mampulah untuk menahan, bukan pelit ya, menahan, menghitung. Kalau makan bisa pakai blendrang, kenapa harus makan yang segar? Dampaknya nggak bagus untuk kesehatan, jare wong Cina. Bagus buat kantong nggak? Ya harus dipikirkan dua-duanya ya. Bagus buat Itu kan awakmu, makanya kamu bagus bilang juga untuk kesehatan. kamu kan tips. Makanya makan nasi sama sayur sama ndok ya. Oke nggak? Ambil bawang. Ya ngentekno duit piro saya tanya sama dirimu. $20. Jadi udah kalau kamu nanya gimana tipsnya, yo lihatlah hidup saya gitu. Meskipun ada, meskipun tidak, saya menganggapnya tidak ada gitu. Dari situ ya itu ukurannya masing-masing ya teman-teman, ini pribadi ya. Sekali lagi kita nggak bisa memaksakan apa yang saya jalani untuk dijalani sama teman-teman, nggak bisa seperti itu juga gitu. Sikon, tapi intinya adalah tahan. Ada sesuatu yang kalian tahan, entah duitnya ditahan, entah hasratnya ditahan, entah keinginannya juga ditahan, sampai benar-benar kondisi itu Settle, stabil. ya, kondisi itu diukur ketika aku mau ngeluarin sekian itu duit. Jadi kalau dalam sebuah manajemen, kalau kita punya uang 100.000, ya kan, kita itu hanya bisa belanja cuma 10%-nya. Jangan melebihi lebih dari 10 atau 20%. 20% itu mentok. Kalau kita punya uang 100 yang harus terbelanjakan itu cuma $20. $100 ya. Dari $100 itu harus $20. Berarti gaji teman-teman kan 47. Berarti 1 bulan tuh minimal tuh jatah sak wulan ngetok duit itu 500 lah kasarannya. Itu wis Mentok. Itu wis menurutku ya bagaimana mengelola 500 itu hasrat keinginannya semuanya terwujud, piye carane. Jangan haus. Terus ngirim juga ke Indonesia itu kalau bisa cukup, nggak cukup warning. Jadi jangan piro-piro dijoki. Cukup nggak cukup sakmene nang ngene ya rekoso gitu ngomongnya. Itu yang tidak ada dalam diri teman-teman. Warang dituruti awake dhewe gak dipikir. Nah, jadi Susah. saya nggak nyalain juga gitu loh. Jenenge kebutuhan kan kita nggak ngerti. Tapi takarannya itu loh yang harus kita ukur.
Ya, sebulan aja kan. Nah, aku takon awakmu lah sebagai bojoku ya kan. Ngasilno duit piro? Ngetokno duit piro? Gak perlu diomongin lah ngasilnya duit piro. Loh enggak, maksudnya bukan enggak perlu diomong loh. Dari pemasukan itu aku ngeluarin duit. Ya. Ketika untuk kebutuhannya diriku ya, kecuali kan kebutuhan yang fix kan memang rumah. Ya, Rumah sama listrik iku wis. Nah, untuk aku metu iki jajan niku nek gak melok awakmu apa iso jajan aku. Hah? Jadi mobil banyu putih kok gawani ke Victoria Park. Dan aku apa nuntut ya enggak. Oke, no problem. Banyu putih. Kan kayak gitu loh, Ben. Nah, itulah sekali lagi kepada teman-teman ya, tidak apapun saya tetap style gaya hidup saya kalau bisa seperti masa lalu, tapi hasilnya masa depan. Duitnya duit Hongkong tapi gaya hidupnya Indonesia pol. Sambal bawang nyetok. Nah, Lendrang enak sambal bawang cian seger saiki wis jarang wis ora tau. Blendrang awe-awe sing panganan wingi. Saya makan itu yang hanya mbok belikan tok toh. Mana ada aku beli, nggak ada. Yang mbok belikan apa ya itu yang tak makan toh. Sudah ada stok Subway. Oke? Sudah ada stok Subway. Asline kan sing ngatur duitnya kan awakmu harusnya. Wah, bojoku mangane sakmene ya wis. Tantak 2 aja sehari cukup. Paling kok kerucuk-kerucuk makan Indomie. Nasi kotak. Nasi kotak kan ada yang beliin. Aku yang beli kemarin. Piye toh Pak Lek? Nek nek nasi kotak paling Ya golek-golek pas tak Indomie. bawain lah, tak beliin lah. Golek-golek Aku mesti Indomie. mikir lah, oh bojoku durung mangan. Tak gawane panganan. Aku nggak pernah. Loh, iya maksud saya itu kan aku nggak kudu panganan niku sing ini kan ndak toh. Dirimu nggak perlu mikir kan, sih mikir aku. bukan, Habisin. bukan ora usah awakmu sing mikir. Karena kamu kan nggak minta, makanya tak siapin. Apapun yang aku beli, apapun yang aku kasih, kamu kan makan. Tak makan. Lah, iya. Lah kan berarti lifestyle-nya nggak milih. Apa sing diwehno bojone ya wis ditukokno iku ya dipangan. Klambi. Hah? Cuci kering pakai. Aku klambine pingin kaos Indonesia 1.000-an. Awakmu tukune Adidas, men. Yang paling ekstrim adalah kita pakai lungsuran. Lungsurane wong. Tapi masih layak pakai. Gak penting kayak aku mau ngomong gak layak, penting aku seneng mau wae. Gak penting. Kalau bisa baju-baju yang zaman dahulu tak pakai lagi, awakmu ae sing gak ndeleh nang ngene koper untuk dibawa. Laling minta tak ujung. Jadi kayak gitu loh. Masuk Masuk, Pak Eko, masuk. gitu. Untuk Nggak teman-teman. perlu gengsi. Tak takane awakmu duwe bojo aku mau gengsi. Sing ini kan ndak ada tuh. Enggak. Di sini wis lumintu ae. Di Indonesia kan punya aset gitu. Yang penting mimpiku terwujud. Motor kuning. Motor kuning. Oke teman-teman ya, ini adalah kisah penggal cerita di pagi hari. Karena berhubung ada kejadian teman yang cerita minta ditolongin untuk extend visa dan bingung hampir 2 minggu. Curhat-curhat cerita ke saya karena paspornya digadein. Ini bulan 12, bulan 1 itu jatuh tempo untuk extend. Jadi kalau seandainya nggak ditebus paspornya, otomatis nggak tahu nasibnya bagaimana. Tapi ya Bisa lah, bisa. tapi Bisa kita atur, tenang saja. tapi ini tidak kita buka secara publik. Biar teman-teman itu tidak punya hobi menghutang. Apalagi menggadaikan paspor. Paspor itu penting banget loh teman-teman ya. Wis mbuh bicarane lah iso aja sampai lah menggadaikan paspor, pinjam duit, apalagi Jangan tergiur iming-iming.
Ya wis pokoknya cari temen yang bener-bener Membawa ke arah yang lebih baik. kayak gitu. Jadi koncone lek senengane ngibah tentang hobi utang ya nanti takutnya walaupun seandainya mungkin kondisi keadaan mendadak kepepet keluarganya ada yang sakit atau apa musibah atau apa kayak gitu kan, dan itu di luar perbincangan kayak gitu kan, tapi tapi kita harus benar-benar bisa untuk memanage uang kita, gaji kita itu berapa, jadi pengeluaran kita itu berapa, jadi jangan semua total itu dikasih ke keluarga, jadi kita harus punya simpanan. Kamu kan nanya, yang selalu banyak alasan buat utang kan orang tuanya sakit. Betul. Nah, kamu pernah dengar kalau aku ngomong sama ibuku nggak? Iya. Kamu pernah dengar nggak? Ya akeh sing tak dengar kalau masalah penyakit. Iya. Ya perempuan sama laki-laki. Lu nggak aku ngomong apa yang kamu dengar, sampaikan sama mereka gitu. Kon ngombe banyu putih sing akeh. Ya kan. Dan nek ngomongin kan mesti Pak Bu, minum air putih yang banyak. Bergerak, berolahraga. Padahal awake dhewe yo gak olahraga kan. Kan dirimu, kan aku ora. Aku olahraga. Olahraga opo? Ora enek olahraga. Jalan dari pagi kos BB ke Wance 15 menit. Karena udah kerja kan. Loh, aku kan bisa naik teng-teng. Tapi kan aku ngambil teng-teng, selalu jalan kaki, piye jalan. Ngapain kadoan ngambil teng-teng yan mlaku ngerek-ngerek. Mesin. Olahraga itu salah satu tips olahraga pagi. Rutinitas. Karepmu. Kamunya yang nggak olahraga, awas hati-hati. Hati-hati apa? Kejulinu. Sing munggah tangga sing tel ngono kok. Ajak munggah lantai 10 pakai tangga piye? Masya gue sering olahraga yo. Jajal sih. Kok merenges aja lo? Closingnya dari closing. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sekali lagi tahan sebisa mungkin teman-teman menahan apapun, karena menahan itu baik. Menahan supaya tidak teriming-iming dengan belanjaan. Menahan untuk makan nggak banyak-banyak. Jadi ya kalau toh pun mau bersenang-senang atau menghibur diri atau memberikan penghargaan kepada dirinya, itu hitunglah berkali-kali. Harus dihitung dan di-manage. Kalau uang kita 100, wajar yang kita keluarkan itu hanya maksimal 20% dari simpanan kita. Kita punya uang 10.000, ya maksimal kita keluarin itu 2.000. Jangan melebihi dari 20% kalau kalian mau kondisi finansial kalian itu sehat. Itu sih kalau saya nerapinnya itu. Kalau saya pengen penghasilannya seperti masa kini tapi gaya hidupnya kayak dulu waktu kuliah. Masa lalu. 2 minggu hanya 50.000 cukup kok. Itu closingnya ya. Sekali lagi sehat selalu buat teman-teman, dan kondisikan di keluarga teman-teman semuanya bahwa di sini itu bukan untuk bersenang-senang. Di sini itu bekerja, mencari uang, membangun masa depan, merubah kondisi dan keadaan untuk menjadi lebih baik. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Semangat selalu untuk teman-teman semuanya. Selesaikan utang piutang dan semangat untuk menabung. Terima kasih dan bye-bye. See you in the next video.